to believe in the in my team. But for Indonesia, have to accept that I'm quite afraid. But anyway, we see on the 4:30 today that what will happen. Kau sapi sali je lah. Kau main bola je pun. Main bola pun setakat Malaysia je. Bukan main World Cup pun. Kau dah tak handsome. Hitam. Mengejutkan, begini reaksi Safeh Sali dan Madam Pang usai media Sky Sports sebut lebih dari 150 negara berbondong-bondong rebutan hak siar FIFA Series 2026 di Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Kabar yang datang dari media internasional kelas dunia Sky Sports benar-benar menciptakan efek domino di kawasan Asia Tenggara. Pernyataan mereka yang menyebut lebih dari 150 negara berbondong-bondong berebut hak siar FIFA Series yang digelar di Indonesia. Bukan hanya mengguncang publik tanah air, tetapi juga menimbulkan reaksi emosional dari para tokoh sepak bola negara tetangga. Dua nama yang paling disorot adalah legenda sepak bola Malaysia Safeh Sali serta Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Madam Pang. Reaksi keduanya seolah menjadi cermin kontras dari satu peristiwa yang sama. Di satu sisi ada rasa iri, sedih, dan keinginan besar agar negaranya bisa berada di posisi seperti Indonesia. Di sisi lain ada kebanggaan, kegembiraan, dan rasa puas melihat Asia Tenggara akhirnya mendapat panggung besar di mata dunia. Semua berawal dari satu fakta yang tak terbantahkan. Indonesia kini menjadi pusat perhatian sepak bola global. Safeh Sali yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai ikon sepak bola Malaysia dan kerap vokal menanggapi perkembangan sepak bola di kawasan disebut tak bisa menyembunyikan perasaannya saat membaca laporan Sky Sports. Dalam berbagai kesempatan, Safeh digambarkan bereaksi dengan nada reflektif dan emosional. Baginya, apa yang dicapai Indonesia saat ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari keberanian mengambil langkah besar dan dukungan luar biasa dari publiknya. Safeh disebut merasa iri bukan dalam arti negatif, melainkan sebagai bentuk kejujuran seorang mantan pemain yang pernah bermimpi melihat negaranya berada di level serupa. Ia menggambarkan situasi Indonesia sebagai sesuatu yang menyakitkan sekaligus mengagumkan bagi Malaysia. Menurutnya, ketika lebih dari 150 negara ingin menyiarkan pertandingan dari Indonesia, itu adalah sinyal kuat bahwa sepak bola Indonesia telah berubah kelas. Safeh bahkan menyebut bahwa atmosfer Stadion Indonesia terutama di Jakarta kini telah menjadi daya tarik utama yang sulit ditandingi negara manapun di ASEAN. Dalam narasi reaksinya, Safeh disebut mengaku sedih karena Malaysia belum mampu menciptakan magnet serupa. Ia menilai perbedaan paling mencolok bukan semata pada kualitas pemain, melainkan pada keterlibatan publik dan keberanian federasi dalam membangun citra sepak bola nasional. Safeh sampai pada satu pengakuan emosional. Ia ingin suatu hari nanti Malaysia bisa merasakan euforia yang sama seperti Indonesia. Stadion penuh, sorotan dunia, dan rasa bangga nasional yang menyatukan. Indonesia sekarang bukan hanya bermain sepak bola, mereka menjual pengalaman. Demikian inti perasaan Safeh yang tergambar dari berbagai ulasan. Baginya, FIFA Series 2026 di Indonesia telah membuka mata dunia dan sekaligus menjadi tamparan halus bagi negara-negara tetangga yang masih berjalan di tempat. Sementara itu, reaksi berbeda datang dari Thailand. Madam Pang tampil dengan wajah cerah dan nada penuh kebanggaan. Sebagai figur yang dikenal progresif dan visioner dalam mengelola sepak bola Thailand, Madam Pang melihat fenomena Indonesia ini sebagai kemenangan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Ia disebut merasa senang karena akhirnya dunia tidak lagi hanya memandang Eropa atau Amerika Selatan sebagai pusat gairah sepak bola. Madame Pang menyambut laporan Sky Sports dengan rasa puas. Menurutnya, apa yang terjadi di Indonesia adalah bukti bahwa sepak bola Asia Tenggara bisa menjual,
bisa menarik minat global, dan bisa menjadi tontonan utama dunia. Ia menilai Indonesia telah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat bagi kawasan ini. Ketika ratusan negara berebut hak siar, itu bukan hanya tentang Indonesia, tetapi tentang perubahan cara dunia memandang Asia Tenggara. Lebih jauh, Madam Pang disebut bangga melihat bagaimana supporter Indonesia memainkan peran kunci. Ia menilai atmosfer stadion yang penuh gairah, koreografi masif, dan dukungan tanpa henti adalah kekuatan yang tak bisa dibeli dengan uang. Dalam pandangannya, inilah aset terbesar sepak bola modern. Thailand menurut Madam Pang juga ingin belajar dari fenomena tersebut bagaimana membangun keterikatan emosional antara tim nasional dan publiknya. Kontras antara Safes Ali dan Madam Pang ini justru mempertegas besarnya dampak kabar dari Sky Sports. Indonesia tidak hanya menjadi bahan pembicaraan media global, tetapi juga memicu refleksi mendalam di negara-negara tetangga. Ada yang merasa tertinggal, ada pula yang merasa terinspirasi. Namun, satu hal yang sama-sama mereka akui. Apa yang dicapai Indonesia saat ini adalah sesuatu yang nyata dan sulit disangkal. FIFA Series 2026 di Indonesia kini tak lagi dipandang sebagai turnamen persahabatan biasa. Ia telah berubah menjadi simbol-simbol kebangkitan, simbol perubahan persepsi, dan simbol bahwa sepak bola bisa menjadi kekuatan budaya yang menyedot perhatian dunia. Ketika lebih dari 150 negara berebut hak siar, ketika media global menyebutnya fenomena pertama dalam sejarah. Dan ketika tokoh-tokoh besar Asia Tenggara bereaksi dengan emosi yang beragam, satu kesimpulan menjadi jelas. Indonesia sedang berada di titik yang belum pernah dicapai sebelumnya. Bagi Safes Ali, ini adalah cermin yang memunculkan rasa iri dan harapan. Bagi Madam Pang, ini adalah alasan untuk bangga dan tersenyum. Dan bagi dunia ini adalah undangan untuk menoleh ke Asia Tenggara, ke Indonesia dan menyaksikan bagaimana sepak bola bisa berubah menjadi magnet global yang tak masuk akal, namun sepenuhnya nyata.